Al-jannah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang seperti fata morgana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustaz, para sepuh, para kiai yang hadir pada kesempatan malam hari ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini adalah malam ketiga dalam hitungan tradisi saudara-saudara kita yang dari Bugis, ya, yaitu dihitung dari hari pemakaman. Karena hari pemakamannya sampai malam hari ini Bapak Haji Muhammad almarhum al-maghfurlah adalah malam ketiga. Adalah malam hari ini malam ketiga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita semuanya sangat kehilangan dan kita semua bersaksi bahwa almarhum adalah sungguh dalam kehidupannya, dalam kehidupan pergaulannya, di dalam berinteraksi dengan seluruh masyarakat sangat-sangat baik. Dan kita sangat kehilangan atas wafatnya seorang tokoh yang luar biasa, yang bisa merangkul semua suku, semua orang, semua makhluk hidup, ya, siapapun juga dia bisa dirangkul, bisa didekati oleh beliau. Muhammad sesuai dengan namanya yang luar biasa. Masya Allah. Oleh karena itu tidak hanya manusia yang kehilangan, tapi alam juga turut kehilangan dengan hujan berintik-rintik sampai sehari semalam atas wafatnya seorang luar biasa, yaitu almarhum Haji Muhammad bin Mahmud. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal agar supaya kita semua akan juga meninggal dunia, keluarga kita, orang yang tercinta, orang yang terdekat dengan kita pasti juga akan meninggal dunia. Ada beberapa hal, hadirin, agar supaya kita bisa menyempurnakan dalam pelepasan orang-orang yang tercinta, orang-orang yang terdekat kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menulis beberapa dari berbagai kitab. Saya pertama menyampaikan dari kitab yang disusun oleh pernah jadi Rois Am Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ali Maksum Krapia Yogyakarta, Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang dinukil dari sebuah kitab. Saya juga mengambil dari kitab yang lain, ternyata juga sama. Ada sebuah hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alal mayyiti asyaddu minal lailatil ula. Tidak ada suatu malam yang paling berat, siapapun juga yang paling berat, terberat bagi seorang mayat adalah malam yang pertama. Kata Rasulullah SAW, farhamu bis sadaqah. Maka perintahnya kanjeng Nabi, maka kasih sayangilah orang-orang yang wafat di antara kalian dengan bersedekah atas nama mayat. Faman lam yajid, maka kata Rasulullah, jika tidak ada yang disedekahkan untuk orang yang meninggal dunia, fal yusalli rak'atain, maka hendaklah ia salat 2 rakaat, yaqra fihima ay fi kulli rak'atin minhuma, yaitu membaca di dalam 2 rakaat tadi sama-sama. Yang pertama adalah membaca Fatihah, yang kedua membaca ayat kursi 1 kali, terus berikutnya lagi membaca Alhaakumut Takasur 1 kali, terus membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi rakaat pertama sama. Rakaat pertama yang dibaca adalah Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, Alhaakumut Takasur 1 kali, Al-Ikhlas 10 kali. Rakaat kedua juga sama. Nanti setelah salam, kalau di dalam hadis diterangkan begini, Allahumma inni sholaitu hadi sholat wa ta'lamu ma urid. Pakai bahasa Indonesia saja. Kalau tidak hafal dengan bahasa Indonesia Arab, ya Allah, Engkau mengetahui terhadap sholat yang aku lakukan ini, ya Allah. Terus Allahumma ausil sawabaha, Allahumma ba'as sawab, ya Allah, sampaikan pahalanya sholat saya kepada almarhum bin siapa? Almarhum bin atau almarhumah binti siapa? Maka keterangan hadis Nabi ini, Allah ini semua faya ba'asullahu min sa'atihi ila qabrihi alfa malakin. Maka Allah akan mengirim 1 jam itu pula
Jam itu pula kalau dia lakukan jam 9, maka jam 9 itu pula Allah mengirim 1000 malaikat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, 1000 malaikat yang akan didatangkan oleh Allah untuk menghibur, menemani almarhum almarhumah di dalam kubur sampai hari kiamat, yang menghiburnya, yang memberi hadiah-hadiah, yang menemani sampai hari kiamat. Amin Allahumma. Hadirin, sudah ada yang pernah melakukan? Sudah ada yang pernah melakukan? Alhamdulillah saya sudah melakukan untuk Pak Haji Muhammad. Amin, alhamdulillah ya. Nah, keluarga nanti kalau bisa melakukan. Keluarga kalau bisa melakukan. Ini adalah hiburan terbaik. Hiburan terbaik bagi almarhum almarhumah kalau kita ditinggalkan. Ini makanya pentingnya pentingnya kalau bisa bagaimana cara menghormatinya itu perlu bertanya kepada orang-orang yang pernah ngaji, belajar agama. Ya, ini pentingnya. Jadi kalau ada orang yang wafat, jalankan sholat. Pertama sedekah, pilihan kedua. Kalau bisa lakukan dua-dua. Sedekah dilakukan seperti sekarang ini, bersedekah. Yang kedua adalah sholat 2 rakaat. Bahasanya ini adalah sholat lil unsi alan mayit. Sholat untuk memberi penghiburan bagi mayit. Kita semua tidak akan bisa menghibur. Orang yang paling sayang dengan kita tidak akan bisa menghibur kita di kuburan. Betul? Orang yang paling dekat dengan kita, pokoknya kita mati, istri paling sayang dengan kita apa tidak? Anak-anak kita sayang dengan kita apa tidak? Apakah mau menemani dalam kubur? Tidak ada yang mau menemani, semuanya pulang. Betul apa betul? Maka caranya sedekah atas nama mayit. Yang kedua sholat atas nama, sholat dikirimkan pahalanya untuk mayit. Pertama tadi ya, caranya sholat apa itu? Sholat sunnah, tidak ada sholat sunnah dengan cara tadi. Kalau pakai caranya yang kedua, pakai tidak hafal bahasa Arab, langsung pakai bahasa. Ya Allah, Engkau mengetahui terhadap apa yang aku lakukan sholat ini, sampaikan pahala sholat saya kepada almarhum atau almarhumah. Seketika itu juga, jam itu pula Allah mengirim 1000 malaikat yang menghiburnya sampai hari kiamat. Amin Allahumma. Ini yang pertama. Terus kemudian adalah wafil hadis fa'ilu dzalika lahu sawabun jazim. Orang yang mau melakukan itu dapat pahala sangat besar. Annahu la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Orang yang mau melakukan seperti itu, kalau kita punya keluarga atau siapa saja yang meninggal kita sholat seperti itu, maka dirinya akan keluar, tidak akan keluar dari dunia kecuali membawa iman, dan dirinya tidak akan mati kecuali dirinya sudah dikasih tempat dikasih tahu oleh Allah tempatnya di surga nanti. Amin Allahumma. Amin. Ini diantaranya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya lagi di dalam keterangan kitab Mamba Usulul Hikmah. Di dalam keterangan kitab Mamba Usulul Hikmah. Wa idza kutibat sab'ina marrah wa idza kutibat, dan jika seseorang menulis bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, ada menuliskan bismillahirrahmanirrahim 70 kali. Wa wudiat ma'al mayit, dan itu tulisan disertakan beserta mayit di dalam liang lahatnya. Aminah min hauli munkarin nakirin. Maka Allah akan memberikan aman orang yang meninggal itu daripada ketakutan menghadapi mungkar dan nakir. Karena mungkar nakir itu menakutkan sekali. Tapi kalau orang itu dituliskan itu, dirinya tidak merasa takut, tidak merasa gentar, karena sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena telah nuran ila yaumil qiyamah, dan itu tulisan itu menjadikan cahaya penerang orang yang di dalam kubur sampai hari kiamat. Amin Allahumma. Dan kemarin saya sudah tuliskan itu untuk almarhum ya, kemarin sudah ditaruh ya. Makanya pentingnya belajar sama orang yang belajar ilmu agama. Ada orang meninggal, datang ke ustadz ya, tuliskan. Tapi begini ini kalau bisa nulis sendiri. So kalau dikit-dikit datang ke ustadz tulisin lagi. Sudah banyak sekali nulis. Keluarga harus bisa sendiri, harus bisa mandiri menulis. Siapa keluarganya, pesan siapa keluarganya, orang yang paling dekat dengan kita, tuliskan. Caranya ditulis yang kecil-kecil, ya, tulis yang bagus, nanti dilakban yang rapat, kemudian disertakan di dalam baik di kain kafannya. Biasanya kalau saya taruh di kain kafannya itu di lipatan kain kafannya. Ini diantara keistimewaan cara-cara bagaimana
orang yang meninggal, menghormati pelepasan orang-orang yang paling kita hormati, orang yang paling kita sayangi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keterangan hadis Nabi, man dakhala al-maqabir summa qara'a Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad wa alhaakumut takasur. Barang siapa, kata hadis Nabi, barang siapa orang yang masuk kuburan, barang siapa yang masuk kuburan, kemudian dia membaca Fatihah, kemudian membaca Al-Ikhlas, kemudian membaca Alhaakumut takasur, kemudian dia sampaikan, ya Allah, semoga pahalanya ini kepada ahli kubur ini semuanya. Maka ahli kubur minal mu'minin wal mu'minat kanu syufa'alahu ila Allah taala. Maka itu menjadikan sebab orang itu semua mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti berkah bacaan-bacaan kita. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mengantarkan ke kubur itu, kalau ada orang meninggal, itu ada hal yang paling terpenting, ditalkin, dibacakan doa. Harus dibacakan doa. Makanya tradisi ulama-ulama pesantren itu ditalkin, jangan hanya talkin ceramah segala kanan kiri, tapi kemudian dia baca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, la ilaha illallah, dikirim kepada almarhum. Ini yang kurang, harus dilengkapi. Ditalkin dulu, baru ditahlil, walaupun singkat. Harus ditahlil. Yang paling dibutuhkan orang yang wafat meninggal dunia itu doa, bacaan kalimat thayyibah, itu yang sangat diharapkan. Bukan ceramah umum, ya. Ceramah umum datangkan Ustadz Maulana ceramah ngalor, yang penting itu bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus la ilaha illallah dikirim kepada almarhum. Ini yang terpenting. Jadi talkin dipadukan dengan tahlil. Karena ini hadis Nabi seperti itu. Jadi bacaan-bacaan itu yang sangat diharapkan kepada orang yang meninggal dunia. Wal mu'minat kanu syufa'a ila yaumil qiyamah. Ya Ali, kata Rasulullah kepada Imam Ali karramallahu wajhah gini, ya Ali, tasaddaq ala mautak, tasaddaq ala mautik. Wahai Ali karramallahu wajhah, sedekahlah kamu kepada keluargamu yang meninggal dunia. Ini perintahnya Rasulullah kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Ya Ali, tasaddaq ala mautik, bersedekahlah kamu kepada orang-orang yang mati di antara kalian. Fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim. Sesungguhnya Allah mewakilkan kepada para malaikat untuk mengantarkan sedekah-sedekahnya orang hidup kepada orang yang meninggal dunia. Fayafrahuna biha asyaddu ma kanu yafrahuna fid dunya. Mereka sangat berbahagia orang-orang yang di alam kubur kalau keluarganya bersedekah atas nama mayit. Apalagi Masya Allah yang sedekah seperti belikan untuk amal jariah, pembangunan masjid, pembangunan pondok. Ini adalah karena untuk amal sedekah mengalir dan terus menerus, sehingga mereka orang-orang yang dalam kubur nanti berdoa. Doanya dalam keterangan hadis Nabi ini, Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyarana bil jannah kama basyarana biha wa basyarahu bil jannah. Ya Allah, berikanlah ampunkanlah liman Allahumma ighfir liman, semoga ampunilah bagi orang yang telah mengirimkan kepada kubur-kubur kami cahaya, wabasyaru, dan beri kabar gembira dia orang yang mengirim kami yang sedekah bil jannah, dengan surga, kama basyarana ya, sebagaimana mereka telah memberikan kabar gembira kepada kami, menggembirakan kami dalam kubur. Jadi kalau ada orang yang keluarga meninggal, kalau hadirin wal hadirat sayang kepada orang-orang tua yang telah meninggal, orang-orang tuanya meninggal, sedekah. Tidak bisa kirim doa setiap malam, tidak bisa baca yasin, tidak bisa sholat tadi untuk menghibur mayat, sedekah atas nama mayat, sedekah semampunya, seikhlasnya atas nama mayat. Itu sangat membahagiakan. Mereka sangat bahagia, lebih bahagia ketika ia mendapat sedekah di dunia ini. Maka oleh karena itu, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya bagaimana untuk memuliakan orang-orang yang wafat di antara kita. Yang diantaranya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah ahada wa sab'ina alfan. Hadirin, ini dari Siti Aisyah. Siti Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berzikir la ilaha illallah 71 ribu, ya benar ya, 71 ribu di dalam orang-orang itu mau beramal seperti itu,
maka istarabihi minallahi azza wa jalla, maka dirinya orang itu sudah dibeli oleh Allah dengan surga. Maka orang itu kalau yang mau berzikir 71.000, maka sudah dibeli oleh Allah dengan surga. Maka karena itu dengan hadis ini, maka orang-orang pesantren itu mengambil kias. Jadi namanya fidah, ini namanya semacam fidah. Bisa untuk dirinya, bisa dikirimkan. Untuk dirinya bisa untuk dikirimkan. Maka barang siapa mau berzikir fidah seperti ini, katakanlah baca la ilaha illallah. Kalau pemanya kita ini, pemanya besok ada kesempatan, tidak usah baca Al-Quran. Al-Qurannya kan sudah berapa kali khatam. Baca la ilaha illallah. Kalau ada orang 70 orang yang hadir di sini, kita baca 71 orang yang hadir di sini, kita baca tahlil tapi la ilaha illallah 1000 kali, sudah selesai. Berarti 71.000. Itu adalah fidah tebusan dirinya orang yang wafat itu ditebus daripada neraka. Amin Allahumma amin. Yang kedua adalah ini namanya fidah kecil. Apa itu namanya? Atakoh kecil. Ada atakoh yang besar. Atakoh besar itu adalah membaca Al-Ikhlas 100.000 kali. Dibaca banyak orang. Kalau pemanya beliau ini di kediaman beliau di daerah Madura itu sudah biasa. Orang itu setiap malam sudah mempersiapkan untuk membaca Al-Ikhlas 100.000 kali. Itu adalah namanya zikir fidah dengan Al-Ikhlas. Dengan Al-Ikhlas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir Al-Ikhlas itu luar biasa. Jadi 100.000. Nah, kalau sekarang kalau pemanya tidak bisa kita zikir fidah yang lain-lain, keluarga nanti Mas Gali dan keluarga punya, maka ambil setiap orang punya kewajiban, punya target keluarga siapa ini kamu punya target baca Al-Ikhlas 10.000, kamu 10.000, kamu 10.000. Diambil umpamanya dalam satu minggu kemudian setiap hari 10.000, setiap hari atau 1.000 ambil 10 hari. Kalau 10 hari setiap harinya 1.000 ya. Nanti kalau umpamanya orang 10 kan nanti bisa 100.000. Asal sudah dapat berapa, selesai ya Allah, semoga pahalanya Al-Ikhlas kukirim kepada almarhum, dicicil untuk keluarga, maka itu juga bisa selesai seperti ini. Atakoh yang kubro, atakoh yang paling besar adalah membaca Al-Ikhlas 100.000 kali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Ikhlas itu luar biasa. Zaman Rasulullah, ketika itu Rasulullah melihat, wah malaikat Jibril datang. Ini ada orang meninggal, Madinah dan kota-kota itu penuh dengan gelap gulita, matahari tidak seperti biasanya. Kayak Masya Allah luar biasa, luar biasa keadaannya. Maka kemudian apa ini yang terjadi wahai Jibril? Ini ada sahabatmu namanya Muawiyah, tapi bukan Muawiyah bin Sufyan, bukan ya. Ini Muawiyah lain. Ini Muawiyah wafat. Terus kenapa dia punya keistimewaan? Malaikat beribu-ribu malaikat sekarang hadir, ikut memandikan, ikut mensolati, ikut mengantarkan ke kuburnya, ikut membahagiakan ia di dalam kuburnya. Terus ditanya, apa keistimewaannya orang ini wahai Jibril? Karena orang ini namanya Muawiyah ini, dia itu suka membaca Al-Ikhlas. Dia berdiri, dia duduk, pokoknya segala macam dia itu selalu membaca Al-Ikhlas. Maka dia punya keistimewaan seperti itu. Maka oleh karena itu barang siapa yang merajinkan Al-Ikhlas, ibu-ibu, bapak-bapak ingin tidak meninggal dunia diantarkan oleh ribuan malaikat, mau apa tidak? Mau apa tidak? Minimal dalam sehari semalam membaca Al-Ikhlas 50 kali. Dalam sehari semalam, walaupun halangan zikirkan aja tidak apa-apa. Walaupun halangan baca, jangan lupa Al-Ikhlas 50 kali. Barangkali Pak Haji, malaikat penuh sesak untuk mengantarkan beliau, mungkin diantaranya adalah zikirnya, tahajudnya, sholatnya, yang kemudian yang istimewa yang sangat kelihatan adalah sodakoh-sodakohnya yang ikhlas. Semoga kita semua bisa menyontoh mendapatkan berkahnya almarhum. Amin Allahumma. Semoga bermanfaat dan Allahumma ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.